warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu. Ya, hari ini matematika peminatan untuk kelas 12, materinya tentang limit fungsi. Namun alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Udah selesai. Kalian jangan lupa mengisi absensi yang ada di Google Classroom yang sudah saya sediakan ya. Kemudian jangan sampai ada yang terlambat. Kalian perhatikan instruksinya. Batas terakhir absennya itu sampai jam berapa. Untuk anak-anakku kelas 12 IPA, materi matematika peminatan di bab 1 itu ada 3 bab ya. Yang pertama itu tentang limit fungsi, yang kedua turunan fungsi trigonometri, dan yang ketiga itu distribusi peluang binomial, distribusi normal, dan uji hipotesis. Nah, yang akan kita bahas itu masih di bab 1 ya, tentang limit fungsi, dimana dalam limit fungsi itu akan membahas yang A, limit fungsi trigonometri di suatu titik, yang B, limit di ketahinggaan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah diharapkan peserta didik dapat memahami limit fungsi trigonometri di suatu titik dan di ketahinggaan, serta dapat menentukan penyelesaian dari limit fungsi trigonometri di suatu titik dan limit di ketahinggaan. Untuk yang A, limit fungsi trigonometri di suatu titik, itu nanti akan dibahas yang pertama mengenai nilai limit fungsi trigonometri, yang kedua sifat-sifat limit fungsi, yang ketiga sifat-sifat limit fungsi trigonometri, dan yang keempat menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Yang pertama, nilai limit fungsi trigonometri. Kalian perhatikan ya di layarnya. Misalkan f, sebuah fungsi f memetakan r ke r, serta L dan C itu anggota himpunan bilangan real. Maka yang A, limit fungsi trigonometri fx untuk x mendekati C ada jika dan hanya jika nilai fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Kemudian limit fungsi trigonometri mempunyai sifat limit x mendekati C ya, fx sama dengan L jika dan hanya jika limit x mendekati C negatif, fx sama dengan limit x mendekati C positif, fx sama dengan L. Selanjutnya untuk sifat-sifat limit fungsi. Yang A, limit x mendekati C, K sama dengan K. Yang B, limit x mendekati C sama dengan C ya. Kemudian limit x mendekati C, K dikali fx sama dengan K dikali limit x mendekati C, fx. Limit x mendekati C, fx ditambah gx, maka penyelesaiannya adalah limit x mendekati C, fx ditambah limit x mendekati C, gx. Yang E, limit x mendekati C, fx dikurang gx, maka penyelesaiannya adalah limit x mendekati C, fx dikurang limit x mendekati C, gx. Selanjutnya untuk yang F, limit x mendekati C, fx dikali gx, maka penyelesaiannya adalah limit x mendekati C, fx dikali limit x mendekati C, gx. Yang G, limit x mendekati C, fx dibagi gx, maka limit x mendekati C, fx dibagi limit x mendekati C, gx. Yang H, limit x mendekati C, fx pangkat n, maka limit x mendekati C, fx pangkat n. Yang I, limit x mendekati C, akar fx akar n fx ya. Kemudian sama dengan akar n limit x mendekati C, fx. Nah, untuk sifat-sifat limit fungsi trigonometri itu ada dua. Yang pertama itu limit x mendekati 0, maka x per sin x sama dengan 1. Dan limit x mendekati 0, sin x per x sama dengan 1 ya. Kemudian
Yang B, limit X mendekati 0, X per tan X sama dengan 1, dan limit X mendekati 0, tan X per X sama dengan 1. Yang keempat, menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Ada 3 cara untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Yang pertama dengan cara substitusi langsung, yang kedua dengan cara faktorisasi, yang ketiga menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Soal limit trigonometri nanti akan saya kasih minggu depan. Mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Saya hanya mereview sedikit karena sudah pernah dibahas juga. Jadi minggu depan nanti saya akan kasih contoh-contoh soal beserta pembahasannya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jangan lupa kalian jaga kesehatan dan kebersihan.